ada 3 pilar yang tidak boleh tidak ada di dalam pernikahan Kristen. Karena pernikahan dalam iman Kristen adalah inisiatif Allah. Jadi menjaga kudusnya kehidupan pernikahan Kristen adalah suatu hal yang sangat penting. Untuk itu mari kita belajar 3 pilar yang sangat penting di dalam pernikahan Kristen. Pilar pertama adalah cinta kasih. Alkitab mengajarkan kita bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan mempersatukan 2 orang dalam satu lembaga keluarga dengan dasar kasih. Dengan demikian kasih haruslah merupakan dasar dari setiap keluarga Kristen. Nah, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan ayat 35 berkata demikian, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kasih yang menjadi dasar dari pernikahan Kristen terbatas pada kasih eros, yaitu kasih antara pria dan wanita. Namun harus bertumbuh dan semakin kokoh dipersatukan dalam kasih agape, yaitu kasih yang ilahi, kasih yang murni dan mencerminkan kasih Kristus. Setiap pasangan di dalam pernikahan Kristen itu harus hidup dalam kasih, saling mengasihi satu dengan yang lain. Tentu kasih ini dapat digambarkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Jadi cinta kasih di dalam pernikahan Kristen adalah fondasi dasar dan tidak boleh hilang. Kalau kasih tidak ada, betapa hambarnya keluarga yang sudah dibentuk itu. Dan ini sangat membahayakan di dalam kehidupan pernikahan Kristen. Pilar yang kedua adalah komitmen. Kasih akan menumbuhkan pilar kedua, yaitu komitmen. Yaitu untuk saling mengasihi, saling percaya, dan saling berbagi. Lalu komitmen apa yang harus dibangun dalam pernikahan Kristen? Yang pertama adalah komitmen untuk setia. Jadi komitmen juga di sini juga berarti setia. Pernikahan Kristen bersifat monogami dan merupakan ikatan persatuan dalam kasih Kristus seumur hidup dalam suka maupun duka. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Itulah ajaran Tuhan Yesus. Jadi pada saat kita mengakui bahwa pernikahan Kristen mempersatukan kita dalam sebuah kenyataan satu daging, maka kita perlu meminta kemampuan untuk menjaga agar pernikahan kita tidak dinodai dengan perzinahan dan perceraian yang melanggar kenyataan satu daging dan menghancurkan kesejahteraan pasangan masing-masing. Jadi komitmen ini adalah sangat penting dan harus dibangun atas kasih kepada Allah. Komitmen yang berikutnya adalah komitmen untuk saling menghargai. Jadi komitmen juga berarti saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak melihat lagi kelemahan pasangan. Apapun keadaannya kita tetap menghargai, kita harus menghormati sebagai pasangan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Dalam kitab Efesus pasal 21 berkata demikian, "Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus." Jadi Rasul Paulus menekankan prinsip saling merendahkan diri dalam hubungan keluarga. Kita perlu meneladani kerendahan diri seperti yang dilakukan Kristus dengan kasih pengorbanan. Jadi masing-masing unsur di dalam keluarga harus memiliki kerendahan hati. Tidak menjadi bos dari pasangan masing-masing. Pilar yang ketiga dan tidak kalah penting adalah komunikasi. Jadi pilar ketiga yang perlu makin sempurna dalam sebuah pernikahan adalah komunikasi. Komunikasi bisa mempersatukan atau bisa juga menghancurkan pernikahan. Untuk itulah kita perlu berdoa agar Roh Kudus memampukan kita untuk membangun komunikasi yang efektif dalam kasih Kristus. Jika ada masalah, jangan diselesaikan dari jauh. Seperti menyelesaikan masalah dengan SMS, dengan WhatsApp, email, surat menyurat, melalui orang lain. Itu tidak boleh. Tapi segera diselesaikan dengan bertatap muka. Jangan tertunda dan lakukan dengan dasarkan kepada kasih kepada Allah. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata demikian, "Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu
dan berbicara berhadapan muka dengan kamu supaya sempurna sukacita kita. Jadi sesibuk apapun, usahakan waktu dan tempat untuk saling berkomunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak, bila ada anak di dalam keluarga kita. Lalu apa saja unsur di dalam komunikasi itu di dalam pernikahan Kristen? Setidaknya ada 4 yang harus kita perhatikan. Pertama adalah jujur dan terbuka. Di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 25 berkata demikian, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi sikap jujur memerlukan kerendahan hati untuk mengampuni dan menghargai orang, pendapat orang lain juga, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan pengendalian diri untuk berkata benar dan bersikap terbuka kepada pasangan kita. Bisa jadi apa yang ingin kita sampaikan secara jujur menyakitkan atau tidak menyenangkan pasangan kita. Untuk itu berdoalah untuk minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa menyampaikan dengan baik, dengan motivasi yang benar, dan dengan kata-kata yang membangun, bukan untuk membunuh karakter pasangan kita. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Kolose pasal 4 ayat 6 berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hal di dalam komunikasi yang harus kita perhatikan, unsur yang kedua adalah pengendalian diri. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat 27 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, hal ini juga senada di dalam Mazmur 4 ayat 4. Ia berkata, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Juga di dalam Yakobus pasal 1 ayat 20, ia berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi penting sekali pengendalian diri di dalam berkomunikasi di dalam pernikahan Kristen. Marah sesungguhnya adalah energi yang diberikan oleh Tuhan untuk membereskan suatu masalah. Tidak ada yang salah dengan marah. Yang penting dalam hal ini adalah pengendalian diri atau penguasaan diri. Bagaimana di dalam setiap komunikasi yang kita jalin, kita selalu bisa mengendalikan diri. Walaupun pada saat itu kita disalah mengerti atau dikritik secara tidak benar dan tidak sopan. Tetapi kita tetap bisa memiliki penguasaan diri. Di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat 28 berkata, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Lalu ketika terjadi konflik, siapa yang harus mengambil langkah awal untuk berdamai? Nah, ini adalah pertanyaan yang baik. Jadi orang yang melakukan langkah awal untuk berdamai adalah orang yang berbuat salahkah atau orang yang menjadi korban? Nah, mari kita lihat versi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat 23 ayat sampai dengan ayat 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengar nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengar jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu dicatat dalam Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17.
Nah, jawabannya adalah keduanya. Ya, keduanya yang memulai untuk berinisiatif untuk berdamai. Kedua belah pihak harus memiliki paradigma yang sama untuk meminta maaf secepat mungkin. Mengapa orang yang menjadi korban juga Yesus tekankan untuk meminta maaf? Terasa tidak adil, bukan? Nah, perhatikan, keadilan siapa dulu yang kita maksud? Keadilan manusia atau keadilan Allah? Karena Yesus memandang bahwa keutuhan umatnya jauh lebih penting dibanding gengsi pribadi manusia untuk meminta maaf kepada orang yang berbuat salah kepada diri. Nah, hal yang ketiga, unsur yang harus kita bangun dalam berkomunikasi adalah berkata hikmat dan membangun. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 29 tadi, ketika kita sedang marah atau sakit hati, kita cenderung untuk mengeluarkan kata-kata yang mungkin sekali sebenarnya tidak kita kehendaki. Namun karena emosi yang meluap, kata-kata tersebut terucapkan yang akhirnya kita sesali. Untuk itulah kita diingatkan kembali untuk mengucapkan kata-kata yang membangun. Kalau memang ada hal yang perlu diperbaiki, kita juga perlu menyampaikannya. Tetapi dengan hikmat Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya supaya kita memiliki hikmat Tuhan? Nah, Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayat 9 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, jelas bahwa jika emosi sedang tinggi, tunggulah sejenak, tenangkan diri, dan berdoa agar Tuhan memberikan hikmat untuk berkata-kata. Jadi melalui kata-kata yang berhikmat, semua masalah bisa terselesaikan dengan baik. Dan kita bisa dipakai Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita. Nyatakanlah ketidaksetujuan atau perbedaan pendapat tanpa harus terjerat dalam pertengkaran atau omelan. Jadi kita perlu hati-hati di dalam berkomunikasi. Hal yang keempat di dalam unsur komunikasi yang harus kita bangun adalah mendengar dengan kasih. Nah, saudaraku, salah satu keterampilan dalam berkomunikasi yang sangat penting namun sering dilupakan adalah keterampilan mendengar. Seringkali kita ingin didengar, tapi kita tidak mau mendengar orang lain. Banyak manfaat dan mendengar dengan kasih. Kita bisa memahami pasangan kita, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi kekhawatirannya, apa yang menjadi kebutuhannya. Dengan demikian kita bisa merespon dengan tepat tanpa harus bertengkar. Kita bisa memberikan kesempatan pada kita sendiri untuk berpikir, untuk mencerna solusi yang terbaik untuk bersama. Di dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 13, jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Jadi mendengar juga menunjukkan kerendahan hati kita dan membuat pasangan lebih berempati dan merasa diapresiasi karena pendapat dan keluhannya didengar. Mendengar harus dilakukan dengan kasih, bukan untuk tujuan mencari kesalahan. Nah, bukankah kita sering mendengar orang, namun yang kita pikirkan adalah apa yang menjadi jerat baginya untuk bisa kita mendapatkan kesalahan dari pembicaraannya. Nah, saudara, mendengar untuk memahami, mengampuni dan untuk memikirkan jalan keluar untuk kepentingan bersama itu jauh lebih penting daripada kita memikirkan hal-hal yang negatif. Yang paling penting adalah rasa saling menghormati, saling menghargai, dan jangan lupa melibatkan Tuhan dalam segala hal. Nah, saudaraku, inilah unsur atau pilar yang harus kita bangun di dalam keluarga kita. Baik keluarga yang baru dibentuk maupun keluarga yang sudah lama dibentuk. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, Maranatha.